Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Indah Fardani dengan NIM 0062. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat aplikasi tentang data dosen Amikom. Dalam aplikasi ini, kita menggunakan Spinner, Reseller View, dan Image View. Oke, langsung saja kita ke projectnya ya. Langsung saja kita atur di activity main.xml-nya. Ya, di sini kita memasukkan Reseller View di sini. Lalu kita buat lagi satu layout lagi dengan nama list data dosen. Nah, di list data dosen ini itu berfungsi untuk menampilkan layout satu barisnya. Layout ini tidak seperti layout biasanya yang bernama linear layout, tapi untuk kali ini kita menggunakan relative layout dengan pengaturan seperti ini. Lalu kita buat image view, namun tidak usah mengcoding dari awal, kita cukup menekan palet, lalu image view, dan tarik di bagian yang ingin diatur, seperti di sini. Lalu kita desain codingnya seperti ini, dan selanjutnya ada text view. Untuk text view sendiri juga tidak usah mengcoding dari awal, cukup lewat palet saja. Ini ada 3 text view. Yang pertama ada text view nama, yang kedua ada text view alamat, dan yang ketiga ada text view email. Jadi text view ini berfungsi untuk bantuan pada data yang nantinya akan ditampilkan dari web dosen Amikom. Oke, selanjutnya kita membuat adapternya ya. Jadi di sini kita menamakan adapternya itu list dosen adapter.java. Lalu kita buat kelas dengan nama myholder dan extend reseller view.viewholder. Lalu ada pendeklarasian image view, text view, dan relative view. Serta dibuat juga public myholdernya seperti berikut ini dengan find view by ID. Lalu kita tambahkan konstruktor dan di sini ada public, kita tambahkan public class list dosen adapter dengan array list, ada mfoto, mnama, malamat, dan email. Lalu ada public list dosen adapter dengan konteks dan array list yang sudah dideklarasikan di atas ini. Lalu selanjutnya ada public myholder or create viewholder. Jadi di sini membuat layout in Flutter-nya ya. Oke, selanjutnya karena nanti datanya itu diambil dari web Amikom, maka di sini itu di manifestnya ditambahkan uses permission dengan nama Android permission internet karena kita mengambilnya dari internet. Lalu kita harus menginstal library-nya. Di sini saya menggunakan library Glade yang nantinya diinstal di Gradle di sini ya. Nah, di sini ini sudah terinstall. Setelah menginstalnya, kita ke adapternya ya. Dan di sini kita deklarasikan dengan Glade karena tadi library-nya yang diinstal itu Glade. Itu ada mfoto, mnama, malamat, dan email. Ini untuk menampilkan datanya. Nah, untuk holder layout list dosen, di sini ada toast. Itu untuk menampilkan tulisan ketika data tersebut diklik. Nah, untuk tulisan yang akan tampil itu nantinya nama. Nah, makanya di sini ada konteksnya mnama. Selanjutnya ini di public int get item count itu diatur dengan return mnama.size. Jadi nantinya jumlah data itu dihitung berdasarkan namanya. Ya, untuk pembuatan layout adapter sudah selesai. Langsung saja kita ke tahap selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita ke main activity.java-nya. Nah, di sini kita deklarasikan variabel yang akan digunakan terlebih dahulu. Untuk variabelnya itu sama dengan yang di adapter, menggunakan array list. Selanjutnya, di sini kita memasukkan data yang nantinya akan ditampilkan di programnya. Nah, untuk di sini ada mfoto.add, lalu di sini tuh link foto yang nantinya akan ditampilkan. Nah, link ini itu didapatkan dari web dosen Amikom. Begitu pula yang nama, alamat, dan email. Untuk nama itu cukup dituliskan teksnya saja, alamat juga sama, dan email untuk juga sama dituliskan teks. Yang memakai link hanya yang foto.
Nah, di sini kita memasukkan beberapa data ya, sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya ini ada reseller view, itu untuk menampilkan reseller view yang ada pada program Android-nya nanti, itu dengan find view by ID. Ya, langsung saja kita buat on configuration change. Jadi ini berfungsi untuk mengatur jumlah data ketika orientasinya portrait maupun landscape. Nah ini ada jika portrait maka jumlah data 1, dan jika landscape maka jumlah data 2. Untuk mengaktifkan fungsi ini kita ke manifest, lalu di bawah activity Android itu ada Android config change orientation. Selanjutnya di activity main kita tambahkan spinner dengan pengaturan seperti ini. Lalu di bagian string kita tambahkan string nama data dosen Amikom, string array. Ini itemnya itu silahkan pilih jumlah kolom dan ada pilihan 1, 2, dan 3. Itu di sini nanti ada pilihannya. Ini silahkan pilih jumlah kolom dan bawahnya. Selanjutnya di main activity.java-nya di sini kita tambahkan variabel spinner sp jumlah kolom, dan di bawahnya, dan di sini kita deklarasikan seperti ini. Lalu ini ada kata jika jumlah data 1, maka ini set layout manajernya 1. Ya, selanjutnya deklarasikan seperti ini. Ini ada if parent get selected item to string equals ignore cache another strings 1, 2, dan 3 karena ada 3 pilihan. Lalu di sini ada on nothing selected adapter view parent. Ya, begitulah code pembuatan project pada kali ini. Ya, inilah hasil project pada pertemuan kali ini. Ya, di sini ada beberapa data dosen Amikom ya. Ini ada 10 data ya. Itu ada Zulia Karina, ada Bu Eli, Pak Danar, Pak Nanda, Pak Tony. Tampilan spinner 1 data ya. Spinner 2 data pada posisi portrait. Itu tampilannya seperti itu. Selanjutnya ada spinner 3 data dengan portrait, tampilan portrait itu seperti itu. Oke, inilah tampilan landscape-nya ya. Untuk tampilan landscape lebih elegan ya kalau kita tampilkan dengan spinner-nya. Ini yang itu untuk tampilan 1 data. Ini untuk tampilan 2 data. Dan ini untuk tampilan 3 data. Ya, selanjutnya jika kita mengklik salah satu datanya, maka akan muncul namanya. Ini seperti ini, ada Agustin Setianingsih, ada juga Zulia Karini. Ya, itulah hasil project pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.